Baik, saat ini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Bizagi Process Modeler. Yang pertama yaitu Start Event. Start Event di sini ialah untuk memulai suatu proses dalam Bizagi. Selanjutnya teks. Teks di sini ialah suatu proses yang di dalamnya ada sebuah autentivitas. Selanjutnya ada bagian subproses. Kegunaannya ialah turunan dari proses. Dan di bagian getaway, kegunaannya ialah dapat menyatakan atau lebih suatu pilihan. Pada bagian selanjutnya yaitu end event, ialah untuk mengakhiri suatu proses. Dan di bagian intermediate event, kegunaannya ialah dia akan mempengaruhi proses namun tidak bisa memulai atau mengakhiri proses. Selanjutnya pada bagian connectors, yaitu di bagian sequence flow, menunjukkan urusan atau uraian kegiatan yang akan dilakukan dalam proses. Pada bagian association ialah untuk menghubungkan informasi dan artefak dengan dema BPMN grafis. Di bagian message flow ialah menunjukkan aliran pesan antar dua pelaku. Dan selanjutnya di bagian full, yaitu pelaku atau peserta yang ada di dalam sistem. Selanjutnya line atau line, yaitu parvisi sub dalam proses mengatur dan mengkategorikan kegiatan. Selanjutnya milestone, yaitu subpartisi dalam suatu proses. Dan selanjutnya data objek di sini ialah memberikan informasi tentang kegiatan, mendefinisikan input dan output dari kegiatan. Selanjutnya data store ialah kumpulan data yang diatur dalam sistem atau database. Dan selanjutnya grup. Nah, grup di sini dapat digunakan untuk dokumentasi atau analisis tujuan. Sedangkan annotation untuk memberikan informasi tambahan tentang proses. Dan di bagian image atau gambar ialah untuk insert gambar diagram. Dan di bagian header untuk menampilkan diagram properti. Dan format teks ialah teks untuk properti edit text editor. Dan selanjutnya di bagian custom artifact, yaitu untuk menambahkan artefak baru. Dan selanjutnya header untuk menampilkan diagram properti. Dan saat ini saya akan memberikan contoh, yaitu pembuatan Bizagi Process Modeler. Dengan contoh kasus ialah setelah boarding pass diterima, kita akan melanjutkan ke yang namanya pemeriksaan barang. Dalam pemeriksaan barang di sini terbagi atas dua, yaitu secara pribadi maupun barang-barang yang akan kita bawa. Di sini teman-teman boleh melihat
saya menggunakan yang pertama yaitu start event. Yang kedua yaitu teks. Agar start dan teks berhubungan, kita harus menggunakan yang namanya harapan atau seperti yang teman-teman boleh lihat di depan ini. Seperti ini. Nah, di bagian ini ialah proses atau di mana kita akan melakukan cek keamanan. Nah, selanjutnya di bagian ini akan terbagi menjadi dua, yaitu seperti yang saya sudah jelaskan di bagian awal tadi, yaitu pemeriksaan keamanan di sini terbagi atas dua, yaitu yang pertama secara pribadi maupun barang-barang yang kita bawa. Seperti ini. Nah, di bagian awal ini yaitu di bagian proses untuk pemeriksaan keamanan. Nah, dan di bagian yang pertama ini, teks yang kedua ialah untuk pemeriksaan secara pribadi. Bagian teks 3 ialah pemeriksaan bagasi atau barang-barang yang kita bawa. Nah, untuk menghubungkan di bagian pemeriksaan pribadi dan di bagian pemeriksaan barang atau bagasi, kita harus menggunakan sequence flow. Seperti yang teman-teman boleh lihat di depan ini. Dan setelah kita melakukan pemeriksaan barang dan pemeriksaan secara pribadi dan pemeriksaan barang, kita akan lanjut ke tahap yang selanjutnya. Di saat kita sudah selesai melakukan pemeriksaan barang dan pemeriksaan secara pribadi, kita sudah bisa untuk melanjutkan ke yang namanya tingkat keberangkatan. Dan di bagian tingkat keberangkatan di sini saya agak ada yang salah teman-teman. Ini harus ditaruh di bagian ini sebenarnya. Itu seperti yang sudah saya jelaskan.
Kegunaan yang teman-teman boleh lihat ini seperti berbentuk kerucut, yaitu dapat menyatakan atau lebih suatu pemilihan. Jadi di sini ada pilihan. Kalau kita bawa barang, kita harus melakukan juga pemeriksaan barang atau biasanya kita akan melakukan check out. Jadi kita biasanya bawa koper, kita harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, dan kalaupun tidak membawa barang, kita diarahkan untuk melakukan pemeriksaan secara pribadi karena tidak menutup kemungkinan terdapat adanya yang namanya barang tajam. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan secara pribadi kalau kita tidak membawa barang-barang. Dan selanjutnya itu yang dinamakan that away atau pilihan. Kita bawa barang, kita harus lakukan pemeriksaan barang. Kita juga tidak membawa barang, kita juga harus melakukan pemeriksaan secara pribadi. Ataupun kita membawa barang, kita harus melakukan juga pemeriksaan barang. Dan selanjutnya di sini setelah kita melakukan pemeriksaan secara pribadi dan pemeriksaan barang, kita boleh melanjutkan ke tingkat selanjutnya, yaitu keberangkatan. Seperti ini teman-teman boleh lihat. Kita hilangkan saja bulatan itu teman-teman, seperti ini. Dan di bagian ini ialah kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya atau proses selesai. Proses pemeriksaan barang selesai. Keamanan selesai. Karena proses ini belum berakhir, kita akan melangsungkan ke bagian keberangkatan. Jadi saya menggunakan yaitu intermediate event, yang dimana sudah saya jelaskan di awal. Kegunaannya ialah dia akan mempengaruhi proses, namun tidak bisa memulai atau mengakhiri proses. Karena di sini prosesnya belum berakhir, masih ada proses lagi selanjutnya, yaitu untuk melangsungkan keberangkatan. Jadi di sini saya menggunakan yang namanya intermediate. Nah, seperti ini ya teman-teman boleh lihat. Dan inilah yang menjadi contoh atau penjelasan pada proses pembuatan Bizagi Modeler yang teman-teman boleh lihat. Sekian dari penjelasan saya.